Di rawatan pagi hari ini ada pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan setiap hari untuk menggarap Kristus? Apakah yang harus kita lakukan untuk menggarap Kristus? Jawabannya di bawahnya tidak dikatakan kita harus berlatih doa baca atau menyeru, tetapi pertama-tama caranya sebetulnya bukan cara ini agar kita dapat menggarap Kristus tuh, ini bukan persoalan bagaimana caranya tetapi bagaimana orangnya gitu. Kalau caranya kan kita tahu bangun pagi menyeru nama Tuhan, apalagi doa baca, apalagi membaca dengan hidup, membaca dengan roh, itu semua cara. Tetapi cara ini itu bukan yang pertama. Bagaimana agar kita bisa berhasil menggarap Kristus? Pertama-tama itu bukan soal bagaimana caranya, tetapi bagaimana orangnya, saudara-saudari. Orangnya harus gimana? Orangnya harus tulus mempersembahkan diri kepada Allah hanya untuk tujuan menikmati dan mengalami Dia. Jadi orangnya ini harus hanya punya satu tujuan, yaitu untuk tujuan menikmati dan mengalami Dia, tidak ada yang lain. Jadi walaupun Anda memiliki cara-cara yang tepat, tetapi kalau Anda bukan orang yang tepat, maka tidak akan berhasil menggarap Kristus. Pertama-tama orangnya harus tepat, yaitu hanya punya satu tujuan yang tunggal. Kemudian baru cara-cara yang tepat itu bisa berguna menyeru nama Tuhan, doa baca, mempelajari firman, DBHT, semua itu cara-cara yang tepat. Tetapi kalau orangnya tidak tepat, tidak berhasil cara yang tepat juga. Itulah sebabnya kenapa banyak saudara-saudari merasa bahwa pengalaman-pengalaman indah para saudara-saudari di depan tentang bagaimana menyeru, doa baca, pengalaman-pengalaman yang indah yang dipersaksikan oleh saudara-saudari di depan itu tidak dirasakan. Mungkin ada
banyak saudara-saudari yang tidak merasakan keindahan doa baca, kenikmatan menyeru nama Tuhan. Terus bagaimana nikmatnya ya masuk ke dalam firman, menuntut firman, mempelajari firman. Semua itu kok nggak dirasakan ya? Ya itulah, orangnya belum tepat. Jadi orangnya harus tepat. Orang yang tepat adalah orang yang matanya tunggal. Matanya tunggal. Ya, saya jadi teringat Matius 6 ayat 22, 23. Ya, dikatakan Tuhan Yesus tuh, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, itu kata baik, itu teks Inggrisnya tuh single. Jikalau matamu single atau tunggal, hanya ada satu, seperti burung merpati, tulus seperti burung merpati. Tulus di sini tuh karena burung merpati itu dia hanya bisa melihat ke satu titik dalam waktu bersamaan, nggak bisa kayak kita gitu. Kita bisa melihat dua, tiga objek sekaligus ya, ketika sedang memandang. Walaupun buram kalau melihat langsung ke banyak objek. Tapi kalau burung merpati itu hanya bisa lihat satu titik. Tulus. Tulus di sini tuh artinya tunggal. Ya, jadi yang di rawatan pagi tadi, Anda harus dengan tulus. Tulus di sini tuh artinya hanya punya satu sasaran tunggal. Matanya tunggal. Ya, Matius 6, 22, 23, jika matamu tunggal, teranglah seluruh tubuhmu. Oh, Tuhan Yesus, tolong mata kami, Tuhan. Mata kami belum menjadi satu, belum tunggal. Oh, mata kami masih dua, Tuhan. Masih mendua, Tuhan. Makanya kalau di Markus 9 ayat 47 ya, dikatakan kalau matanya masih dua, itu akan dicampakkan ke neraka. Tapi kalau matanya satu, itu masuk ke dalam hidup. Ya, Markus 9 ayat 47. Lebih baik kamu bermata satu, masuk ke dalam hidup. Ya, masuk ke dalam zaman kerajaan 1000 tahun itu matanya harus hanya satu. Itulah sebabnya harus dicungkil mata yang kedua itu. Sebab kalau matamu masih dua, itu masuk neraka. Itu Markus 9 ayat 47. Dan ini diucapkannya kepada orang-orang yang sudah percaya, bukan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi ini nerakanya di sini bukan neraka tempat iblis, tapi
Di ayat 48-nya itu Markus 9 dikatakan itu nerakanya tempat orang digarami. Jadi orang-orang Kristen yang garamnya itu sudah tidak asin lagi itu akan digarami. Orang-orang Kristen yang matanya masih dua itu ya. Nah kalau di Matius 6, 22, 23 tadi kan dikatakan jikalau matamu tunggal maka seluruh tubuh terang. Artinya seluruh tubuh tuh bisa berjalan ke tujuan yang benar. Jadi seluruh tubuh kita itu berjalan ke satu tujuan yang benar karena mata kita tunggal gitu. Tapi kalau mata kita mendua, ya kita selalu disimpangkan ke kiri, ke kanan, jelalatan matanya gitu. Nggak punya satu tujuan. Sedangkan Paulus itu berlari-lari hanya kepada satu tujuan. Ya, lalu di ayat yang ke-23-nya itu Matius 6 dikatakan kalau matanya enggak tunggal itu artinya matanya jahat gitu. Ya. Kalau matamu tidak tunggal itu artinya matamu itu jahat. Matius 6:23 itu ya. Nah, kata jahat di sini tuh Yunaninya tuh poneros. Nah, kata poneros, jahat, yang diterjemahkan jahat itu kalau di Matius pasal 13 ayat 19 itu diterjemahkan sebagai si iblis. Jadi kalau mata kita tidak tunggal, tidak hanya melihat satu tujuan, tetapi mendua, ya. Ini pengen, itu pengen, tujuannya banyak. Artinya, oh Tuhan Yesus, iblislah yang menjadi matamu. Atau matamu itu mata iblis. Itu menurut Matius 6:23. Matamu jahat. Kata jahat itu poneros. Poneros itu diterjemahkan si jahat, iblis. Di Matius pasal 13 ayat 19, ayat 38. Juga di Matius 12 ayat 45 sama. Diterjemahkannya kalau di Matius 12 ayat 45 tuh si jahat ini diterjemahkannya 7 roh jahat itu yang meraksuk orang yang kosong rumahnya. 7 roh jahat. Oh, ngeri ya. Kalau matamu tidak tunggal, punya lebih dari satu sasaran. Sebelumnya mungkin kita anggap ini biasa ya. Ada plan B gitu ya. Ada tujuan yang utama tapi ada tujuan-tujuan sampingan, ya wajar lah, cerdik mungkin ya. Itu cerdik memang, tapi cerdiknya seperti ular gitu. Kita tuh harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya kalau hanya kecerdikan ular sih boleh, tetapi kalau udah matanya mata ular juga, waduh, itu mata yang jahat gitu ya. Jadi inilah saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat Paulus sebagai teladan kita, saudara-saudari. Dia melupakan yang lain. Dia hanya mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Ya, dan berlari-lari
bukan jalan santai, berlari-lari, artinya tidak buang-buang waktu. Ya mungkin arah kita sudah tepat, tapi jalannya santai gitu ya, nggak berlari-lari seolah-olah waktu tuh nggak cuman tinggal sedikit. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawi ini catatan kakinya tuh untuk memiliki Kristus. Itu panggilan kita tuh untuk memiliki Kristus, yang digambarkan oleh bangsa Israel. Panggilan ke tanah permai untuk memiliki tanah permai. Ya. Jadi inilah Paulus, matanya itu tunggal gitu. Ya. Lalu ada ungkapan yang baru kita lihat ya, bahwa dia itu melakukan segala sesuatu itu di dalam persona Kristus. Kita udah sering sih mendengar kita harus berada dalam persona Kristus. Cuman kalau yang di 2 Korintus 2 ayat 10 ini spesial artinya itu. Kata persona Kristus, ya kalau di LAI itu di hadapan Kristus, tetapi sesungguhnya tuh di dalam persona Kristus Paulus mengampuni orang. Dalam persona Kristus itu, kata Yunaninya itu berarti wajah, tapi bukan wajah secara keseluruhan, hanya di area mata. Maksudnya tuh Paulus tuh senantiasa melihat area matanya Tuhan gitu. Dia bukan sekedar hidup oleh perasaan hayat, bukan, udah lebih intim lagi. Tetapi sudah bisa melihat area matanya Tuhan. Itu seperti kalau di film-film romantis, saudara-saudari. Pernah ya kita melihat mungkin bagaimana sepasang kekasih ya, romantis banget. Mereka tuh wajahnya tuh saling berhadapan gitu ya. Sangat dekat sekali, mungkin jaraknya hanya 5 cm gitu ya. Berhadap-hadapan gitu wajahnya tuh. Ya, yang perempuan melihat mata cowoknya, yang cowok melihat mata kekasihnya, berhadap-hadapan kayak gitu. Pernah lihat ya? Romantis ya, mereka saling menatap. Nah, saya ada bayangannya seperti itu ya, ketika membaca tentang bagaimana Paulus mengampuni, tetapi tindakan mengampuninya Paulus itu karena Paulus diarahkan oleh matanya Tuhan gitu, area matanya itu. Jadi kalau sepasang kekasih itu, kalau sudah sangat intim gitu ya hubungannya, cukup saling memandang area mata, udah ngerti gitu maksud dan tujuan, atau sudah bisa membaca hatinya pasangannya. Nah, itulah Paulus. Paulus tuh seperti seorang gadis yang terus memandangi wajah kekasihnya karena saking mencintainya gitu ya. Terus pandang wajahnya gitu. Baginya itu yang lain nggak ada yang menarik gitu. Nah, itulah kalau mata tunggal tuh seperti itu, saudara-saudari. Ya, kalau saudara-saudari baca catatan kakinya, garis besarnya, itu ada 10 poin ya. Baca aja nanti sendiri. Nah, Paulus tuh orang yang memenuhi 10 poin itu ya.
Hasilnya tuh dia seperti orang yang matanya benar-benar hanya memandang Kristus, seperti si gadis itu gitu, terus pandangi wajah kekasihnya, Kristus, calon suaminya. Ya. Lalu setiap tindak tanduknya, perilakunya itu selalu diarahkannya tuh oleh matanya Kristus itu gitu. Tetapi ya perlu punya mata yang tunggal baru bisa seintim itu dengan Kristus. Oh, ini memang untuk para pemenang, saudara-saudari, beritanya itu ya, karena di garis besar poin E hari ini kan memang jika kita ingin menjadi pemenang dan seterusnya, ada 10 poin itu. Nah, kalau di Matius 6 yang tadi kita baca, jika matamu tunggal, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Di ayat ke-24-nya Tuhan Yesus menerapkan mata yang mendua ini kepada Mamon. Gitu. Jadi tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Makin jelas ini ternyata mata yang tidak tunggal, yaitu mata yang jahat itu tuh punya dua tuan gitu, yaitu Tuhan dan Mamon. Jarang kalau orang Kristen hanya punya Tuhan Mamon gitu, itu orang-orang gak percaya ya. Kalau orang-orang Kristen tuh gak mungkin cuman punya satu Tuhan Mamon saja, enggak. Itu bukan orang Kristen namanya. Kalau orang Kristen tuh ya kalau yang matanya tidak tunggal ya tuannya dua gitu, yaitu satu Tuhan Yesus, dua yang Mamon gitu. Nah, untuk mendapatkan Mamon dia berdoa ke Tuhan Yesus, itu kan dua tuannya. Untuk mendapatkan sasaran-sasarannya yang lain selain Kristus, doa ke Tuhan gitu. Kan dua tuannya. Dia nggak mau ke Tuhan yang lain, dia pengennya ke Tuhan Yesus. Tetapi punya sasaran yang lain, yaitu Mamon. Ya apapun sasarannya ya, itu entah jabatan, pendidikan, ambisi ini, ambisi itu, ya ujung-ujungnya kan perlu Mamon untuk mewujudkannya. Jadi memang Mamon lah sebetulnya. Oh, saudara-saudari, jikalau kita memiliki dua tuan, bukan hanya sekedar akan kalah, bukan, cuman jahat, itu matanya iblis, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus. Kita harus terus berlatih ya, 10 poin di garis besarnya ya. Poin E yang hari ini, kita harus mengkonsekrasikan diri, meluangkan waktu, seterusnya kita doa bacakan ini 10 poin ini. Itulah Paulus yang pada akhirnya dia betul-betul mengasihi Kristus. Wajahnya dia arahkan terus kepada wajah Kristus. Dan hasilnya mata Kristuslah yang mengendalikan Paulus bertindak. Makanya gak heran ketika dia di dalam penjara, ya, saya yakin Watchmeni juga seperti itu. Ya, Paulus sama Watchmeni itu seperti seorang kekasih yang gak peduli lah, pokoknya dimanapun asal engkau di sisiku. Ya, dia terus pandangi wajah kekasihnya. Udah gak kerasa lagi lingkungan apapun, karena di sampingnya ada kekasihnya. Jadi sukacita terus, entah itu di penjara, entah itu dimanapun, gak ada masalah. Puji Tuhan, saudara-saudari. Silahkan
Bagaimana perasaan saudara-saudari bagi nikmat? Ya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Silahkan saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, pagi ini sungguh suatu terang yang besar ya, yang mengoreksi keadaan hati kita ya kepada Tuhan. Saya bersyukur ya bisa mendapatkan pengertian ini ya. Ini bukan suatu tetapi sungguh satu penjelasan yang akan benar memperbaiki, mengoreksi ya tujuan ya, fokus kita di dalam kita menikmati Tuhan, supaya fokus kita benar ya hanya kepada Tuhan. Tapi mungkin di dalam kehidupan banyak perkara ya yang belum bisa gitu ya. Tapi ini sangat menerangi supaya saya ya lebih sungguh-sungguh lagi mempersembahkan diri kepada Allah ya, hanya untuk tujuan dan menikmati Dia. Jadi harus lebih sungguh-sungguh mempunyai fokus ya, tujuan yang satu itu, fokus yang tunggal hanya kepada Allah. Mungkin banyak perkara-perkara ya yang ada mengganggu apa-apa, tetapi biarlah Tuhan tetap menjadi fokus ya, kita mempunyai pandangan yang tunggal, yang satu, yang hanya tertuju kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk penjelasannya, untuk hikmat, untuk koreksi yang dapat memperbaiki atau menerangi ya, supaya apa-apa yang tidak benar, fokus-fokus yang masih ada ya, tujuan-tujuan yang lain itu boleh dibereskan ya, dan kembali mempersembahkan diri hanya kepada Tuhan, tujuannya hanya kepada Tuhan. Kayaknya itu aja yang yang sangat memberkati saya. Amin. Terima kasih. Puji Amin. Tuhan. Amin. Saya sambung ya. Ya, silakan saudari. Amin. Kalau saya mendapatkan berita pagi hari ini masih menyangkut pautkan dengan kesehatan saya, di mana saya sakit selama 15 tahun. Mata saya bukan mata tunggal, tapi mata saya ada dua. Orang menawarkan saya ini, saya mau. Orang menawarkan ini, saya mau. Untuk mendapatkan kesembuhan, jalan apapun saya mau. Mata saya tidak tertuju kepada Tuhan. Hari ini saya diterangkan, saya seringkali mencari manusia untuk mendapatkan kesembuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kita harus pandang Yesus. Hanya satu arah kepada Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Mata saya masih kesana kemari untuk mendapatkan kesembuhan, tidak fokus kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, hanya Tuhanlah sang penyembuh itu. Hanya Tuhanlah penghiburan itu. Oh Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biar saya dapat mempraktekkan hal ini. Memang tidak mudah ya saudara. Di saat bangun pagi, saya sudah mengalami suatu trauma, di mana saya harus kesakitan sepanjang hari dari pagi hingga malam. Di saat saya mau tidur, saya minum obat tidur. Itu saya terlelap, tapi pagi harinya terulang lagi. Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Terima kasih, amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan saudari ya, Dani, saudari Lani, silahkan saudari Dani, saudari Lani. Amin. Amin.
Puji Tuhan ya saudari, melalui berita pagi ini kembali saya pribadi diterangi. Bahkan dalam perkara garis besar ini ya, jika saudara menerangkan bahwa kita harus mendoa bajakannya. Tuhan Yesus, hari ini kita harus hidup oleh satu pesona ini, dan mata kita harus tunggal. Bagaimana memiliki ini? Padahal mata saya yang dulu seakan-akan tertuju kepada Tuhan, padahal tidak kepada mamon. Tetapi hari ini justru harus sebaliknya, harus tertuju kepada Kristus saja, dan tidak ada yang lainnya. Untuk itu ya harus berjelilah atas diri Kristus itu. Ketika mau berjelilah atas Kristus, ya otomatis Kristus yang hanya kepada Bapa dan mempunyai satu kepada Bapa saja, saya percaya bahwa itu akan terkonstitusi di dalam diri kita ya, kalau kita mau berjelilah atas diri Kristus. Jadi sungguh melalui pagi ini kembali diingatkannya tentang pesona ini. Jadi harus tulus mempersembahkan diri, tujuannya hanya untuk menikmati dan mengalami Kristus, tidak ada yang lain. Ketika mengalami Kristus ya, harus pandangan mata kita kepada Tuhan saja, karena mengalami ini pasti sakit, nggak ada yang nggak sakit, tetapi ini tujuannya untuk menambahkan pesonanya di dalam diri kita. Semoga mau berjelilah atas diri Tuhan itu sendiri, sehingga mendapatkan Tuhan sebagai pesona kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Saya menikmati pagi ini juga kembali diterangi ya. Ini juga kembali saya mulai mempertanyakan diri saya dan memeriksa ya. Ternyata saya pun juga sama ya. Saya masih harus terus berlatih ya. Memiliki yang tulus, mata yang tunggal, sehingga tidak memiliki dua tuan ya, yaitu mamon atau Tuhan. Memang mungkin awalnya ingin ini ingin itu, tetapi ya ujungnya pasti mamon. Karena itu hari ini juga kembali diterangi bagaimana kita perlu tulus memiliki mata tunggal yang hanya tertuju kepada Tuhan. Apapun situasinya ya, tentu akan merasakan sukacita seperti tadi yang disampaikan Rasul Paulus dan juga saudara kita, saudara nih, meskipun dia di penjara dia tetap merasakan sukacita karena hanya memandang kepada Kristus, mata Tuhan ya. Tadi juga diilustrasikan bagaimana dua kekasih yang dia saling pandang, dia hanya memandang wajah kekasih, mata kekasihnya ya, sehingga bisa mengampuni ini juga bukan karena dirinya sendiri, tetapi adalah sorot mata Tuhan ini ya. Puji Tuhan, melalui ini kembali kita dibawa untuk hanya terus datang kepadanya ya, kepada diri Allah itu sendiri. Dan tadi juga disinggung ini adalah bagi para pemenang. Nah, saya sangat terjamah, terdorong, Tuhan saya juga mau jadi pemenang. Nah, hari ini hanya terus memiliki ketulusannya tunggal dan hanya memandang kepada Tuhan itu sendiri. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, masih cukup banyak waktu. Mari. Amin. Tuhan Yesus, mari bagikan kelebihan. Silahkan saudari. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudari ya. Kita perlu tulus mengasihi Tuhan ya. Oh, Tuhan ini satu persona ya. Oh Tuhan Yesus, untuk mengasihi hal-hal yang lain mungkin mudah ya, mengasihi Alkitab, mengasihi handphone, karena ini barang-barang yang tidak memiliki persona. Tetapi untuk mengasihi persona itu nggak begitu mudah ya. Misalnya ya, tadi seorang kekasih atau suami istri ya, kalau kita mengasihi suami kita ya, kita harus mengikuti keinginan, hasrat hati, kemauan suami kita ya. Demikian juga dengan Kristus, karena kita ini mengasihi Kristus, seharusnya kita ini juga harus mengikuti kepribadian persona Kristus
Kristus itu sendiri. Nah, ini akan memerlukan banyak penanggulangan di atas diri kita, dari pilihan kita, ego kita, kesukaan kita, kemauan kita itu juga harus kita singkirkan, dan kita hanya memiliki satu kedambaan untuk menyenangkan pasangan kita atau suami kita. Oh Tuhan Yesus, semakin pasangan kita itu memiliki persona yang kuat, semakin kita ini sulit ya menyesuaikan ya saudari. Nah, ini perlu terang wahyu atau visi mengenai kemustikaan pasangan kita. Oh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Kristus adalah persona yang luar biasa ya, yang dilambangkan sebagai tanah permata yang penuh dengan kekayaan limpah air. Ketika visi kita, pandangan kita itu terfokus kepada Dia, maka diri kita sendiri yang bobrok ini, yang keinginan kita yang untuk diri sendiri ini juga akan tersingkir, saudari ya. Ya, keperluan kita itu tetap memiliki hubungan yang intim ya, memandang Dia dengan mata yang tulus ya, yang tertuju hanya pada kita, Dia tidak disimpangkan dengan perkara-perkara lain. Melalui setiap hari kita memandang kita, ya diri kita sendiri pasti akan tersingkir, dan persona itu menjadi persona yang hidup di dalam kita dan menjadi sasaran kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudari. Amin. Amin. Amin untuk berita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya melihat di dalam rawatan pagi 2 Korintus 2 ayat 10. Seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus. Lalu ayat 11-nya, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, ayat ini sungguh menurut saya menjadi bagi saya mengampuni itu adalah awalnya harus mengampuni. Tanpa kita mengampuni, kita nggak bisa mencintai Tuhan. Kalau di dalam hati saya masih ada marah, masih mencintai marah, masih mencintai dendam, masih mencintai sakit hati, kita tidak bisa mencintai Tuhan Yesus. Karena itu menjadi penghalang. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya iblis jangan memperdaya kita. Ya, buat saya ini satu yang menjadi kunci. Pertama kali pada waktu saya mulai ada di dalam gereja pemulihan ini, saudara di depan menasihati saya. Ketika saya menghadapkan masalah, situasi, saudara di depan bilang begini, saudari, nikmati Tuhan saja. Saya waktu itu kaget, karena baru mengerti gitu. Jadi bagian kita hanya menikmati Tuhan ya. Jadi dalam segala situasi, Dia selalu mengingatkan, bagian kita menikmati Tuhan saja, saudari. Dan sekarang saya bisa berkata itu amin. Amin. Karena lewat itu semua kita bisa maju untuk mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Mari, masih ada waktu. Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Boleh saya menambahkan sedikit ya. lagi? Ya. Dalam hal saya menyeru nama Tuhan. Di kemarin pagi ya, saat bangun tidur, saya menyuruh Tuhan tidak membuka mulut saya. Tapi hati kecil saya, buka mulut. Saya tidak buka, cuma dalam hati menyeru nama Tuhan. Dan selama saya merasakan kesakitan, untuk menikmati doa baca, itu juga saya tidak masih fokus dengan penyakit saya. Terbagi ya, oh Tuhan, saya ingin dapat benar-benar menikmati Tuhan, doa baca, untuk menikmati Tuhan, satu arah kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selamatkan saya lah pagi hari ini. Selamatkan saya. Terima kasih Tuhan, supaya saya dapat menikmati Tuhan, dapat menikmati doa baca dengan Tuhan, melatih roh. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin.
Amin. Silakan, tadi ada yang open mic, siapa ya, saya nggak lihat. Silakan. Amin. Ya. Saya saudara. Oh ya, saudari sana. Silakan. Saya sangat terjamah dengan mengampuni ya. Nah, Karena banyak kali kita mengampuni hanya basa-basi atau hanya sambil lalu. Tetapi di sini saya melihatnya bahwa kita harus mengampuni di dalam Kristus. Bukan karena pemikiran, perasaan, tetapi harus Tuhan dengan penghuni yang ada di dalam saya. Ya, Tuhan kiranya belas kasihani aku supaya dapat mengampuni di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudari di dalam gereja ada yang masih baru, ada yang masih anak-anak, ada yang masih yang dewasa, tapi di dalam gereja ada kesalahpahaman, ada salah pengertian, tetapi Tuhan Yesus dikatakan bahwa kami harus mengampuni, ya mengampuni dengan Kristus, dengan pribadi Kristus yang ada di dalam kita. Bagaimana kita dapat mengampuni dengan pribadi yang ada di dalam kita? Ya, kita perlu banyak menikmati Tuhan, ya perlu banyak berdoa, pagi-pagi harus bangun, ya untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati penyaluran ilahi. Karena hayat menelan maut, kita perlu banyak bersekutu dengan Tuhan. Saudari yang mengalami gangguan kesehatan, serulah nama Tuhan, karena nama Tuhan itu powerful, Dia sanggup menolong, Dia sanggup, Tuhan Yesus menyembuhkan, karena Tuhan berkata, barang siapa menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus diselamatkan dalam situasi kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini biarlah kita ada kesalahan harus mengampuninya di dalam Kristus, di dalam persona Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pagi ini. Amin. amin. Ya. Amin. Apapun masalah kita, ya kesehatan atau sulit mengampuni atau kekhawatiran hidup, ya jalannya agar kita bisa melewati semua itu adalah dengan berdoa. Ya, di rawatan pagi kita diberi contoh dan prinsip doa ya. Nah, sekarang mari kita berdoa kepada Tuhan menurut yang dicontohkan di rawatan pagi ini. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan inilah kami, Tuhan. Tuhan, kami mempersembahkan diri kami sekali lagi, Tuhan. Kami mempersembahkan diri bukan untuk perkara yang lain, tetapi untuk menikmati-Mu. Tuhan, latih kami hanya menjadikan diri-Mu saja sebagai kenikmatan kami. Bukan hal-hal jasmania, tetapi hanya diri-Mu saja. Tuhan, tolong menjadi kenikmatan kami. Tuhan, apapun kondisi kami, Tuhan, pimpin kami sepanjang hari untuk mengalami diri-Mu. Menerapkan diri-Mu dalam segala situasi, Tuhan. Dalam segala keadaan. Dalam segala kondisi, Tuhan. Tolong kami menerapkan diri-Mu. Tuhan Yesus, setiap hari kami perlu mengalami diri-Mu, Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu, Tuhan.
untuk dapat menikmati-Mu. Tuhan, ajar kami, tunjukkan bagaimana caranya. Untuk kami mengolah tanah itu, menggarap Kristus, menyirami tanaman-tanaman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan. Kelebihan Kristus untuk dibagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Terima kasih. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Michael. Terima kasih. Amin. Berkati. Amin.